39 sampai 46. Saya mulai. Sudah dapat semuanya? Di handphone juga boleh dibuka. Di depan juga, mana tahu ada yang tidak kelihatan di depan. Di handphone juga. Tapi pastikan tidak keluar dari aplikasi Sabda ya. Jangan lari ke WhatsApp, jangan lari ke IG, apalagi ke game. Ya, itu lari sekali. Oke, mari buka. Saya bacakan ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara kenal. Di taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemper batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, belumnya menjadi seperti titik-titik darah yang berada sana. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Tanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, coba kembali ke PowerPoint saya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini adalah menceritakan tentang Yesus ingin menghadapi, karena kalau Bapak Ibu Saudara baca teks firman Tuhan selanjutnya, paling 1 jam kemudian, maka tentara Romawi akan menangkap Yesus di Taman Getsemani. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah merasa, Yesus sudah mengetahui bahwa Yesus akan ditangkap. Lalu dia pergi ke Taman Getsemani untuk apa? Untuk apa? Firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara baca. Untuk apa Yesus datang ke Taman Getsemani? Oke, lanjut. Kita bahas ayat per ayat. Stop. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Oke. Tema firman Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, itu kan judul berikutnya di sana di Taman Getsemani. Di sana juga di Taman Getsemani ada tulisan kecil atau cerita yang sama, ada di Matius, ada juga di Markus. Itu menceritakan cerita yang sama, yaitu tentang Yesus di Taman Getsemani. Tetapi antara Matius dan Markus dicatat di sana bahwa Yesus pergi ke Taman Getsemani, tetapi Lukas mencatat Yesus pergi kemana? Yaitu Bukit Zaitun. Jadi sebenarnya ada yang bertanya, kenapa cerita yang sama, alamatnya berbeda? Ini membuktikan bahwa Alkitab kontradiksi. Tidak, Alkitab tidak berlawanan. Jadi Yesus pergi ke Taman Getsemani, dan Taman Getsemani itu terletak di Bukit Zaitun. Saya punya teman di Medan. Rafael tinggal di mana? Di Silang Layang. Silang Layang itu di mana? Di Riau. Jadi saya tinggal di Riau, benar. Saya tinggal di Silang Layang, benar. Kira-kira begitu ya. Jadi Riau itu nama keseluruhan, tapi alamatnya tinggal di Silang Layang. Saya punya bere Sienjen di Kalimantan. Kalau saya kasih tahu tinggal di Silang Layang, dia tidak tahu. Tapi kalau saya kasih tahu Riau, itu umum, dia tahu. Kira-kira begitu ya. Jadi Taman Getsemani itu terletak di Bukit Zaitun. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang salah. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana apa katanya? Oke. Sebagaimana biasa. Yesus sudah merasakan berat. Nanti ayat selanjutnya dikatakan, dia rasanya mau mati. Dia akan merasakan beberapa menit kemudian dia akan dibawa menghadapi hukuman salib. Lalu dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tapi dengarkan baik-baik. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Yesus pergi memilih ke Taman Getsemani berdoa bukan
bukan karena dia mau menghadapi salib. Alkitab katakan sebagaimana. Jadi Yesus berdoa ke Taman Getsemani bukan kali itu. Bukankah itu kali yang pertama, tetapi sudah sebiasa. Amin. Jadi karena Yesus mengalami masalah dia berdoa, tidak. Setiap waktu dia sudah pergi ke Taman Getsemani berdoa, bukan karena hanya menghadapi masalah. Kita kan begitu kan? Orang masalah baru, oh haleluya, berdoa Tuhan. Iya kan? Tidak. Ada lagi jemaah, anaknya mau ujian, baru berdoa, baru diminta sama Pak Pendeta, doakan anakku ya, mau ujian. Kenapa selama tidak diujian, tidak didoakan? Harus ujian kan didoakan? Tidak. Perlu anak kita didoakan walaupun tidak ujian Tuhan, supaya anakku diberikan hikmat pengetahuan. Tuhan berikan anakku hati yang damai sejahtera. Kalau dia hatinya damai sejahtera, baru bisa menerima pelajaran. Ayu, kamu pernah galau? Pernah? Orang galau dari juga. Gitu kan? Status itu orang galau. Kalau kamu galau, kira-kira guru yang terbaik mengajar kamu, kira-kira bisa masuk nggak? Bisa. Itu membuktikan. Jadi jangan hanya mau ujian, doakan terus anakmu supaya Tuhan kasih hati yang damai. Kalau hatinya damai dalam sekolah, dia bisa menerima pelajaran. Amin. Jadi kalau kita berdoa memiliki pergumulan, dijawab dan belum dijawab, tetap berdoa. Amin. Jangan ketika kau butuh baru berdoa. Ketika kita butuh baru minta sama Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan baru kita ingat Tuhan. Lemah doa ya. Jadi selama ini kau tidak demam. Iya kan? Jadi Yesus berdoa itu bukan kali yang pertama itu, tetapi sudah setiap kali dia berdoa. Amin. Di dalam masalah dan tidak di masalah, saya ulangi, di dalam masalah dan di luar masalah, kita harus tetap berdoa. Ya anak sekolah ya, di WA, Om, doakan kami Om ya mau ujian. Kalau tidak ujian, kamu tidak perlu doa, harus. Ya, amin. Doakan kami Om. Ini anakku sakit. Katanya kan, kalau tidak sakit dia tidak perlu doa. Butuh doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Tetapi inilah sikap yang pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menghadapi salib, menghadapi persoalan pergumulan yang berat. Dia datang ke suatu tempat dan dia berserah kepada Tuhan. Oke ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan hanya ketika ada masalah baru kita doa pagi. Wah, entah mengapa Bapak Ibu Saudara jam 4 sudah bangun berdoa. Rupanya karena ada masalah. Kan? Sampai penyembahan kuat-kuat lagi. Jangan begitu ya. Ada atau tidak ada, tetap berdoa. Amin. Oke, lanjut baru. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini menarik ini. Fokus ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengarkan, Yesus memberi saran kepada murid, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam. Bukan berarti Yesus mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, berdoalah supaya tidak ada cobaan datang kepadamu. Bukan begitu ya. Dengarkan, selama kita hidup, pencobaan dan ujian harus datang. Tidak bisa. Jadi Pak Pendeta, aku mau tidak menghadapi pencobaan dan ujian. Jawabannya sederhana. Silakan mati supaya tidak ada cobaan. Iya kan? Ada suatu kali anak sekolah SMA. Lalu dia ngomong kepada bapaknya, Pak, aku Pak nggak tahan lagi aku mau berhenti sekolah. Kenapa nak? Nggak tahu, aku pening kepala aku dalam sekolah. Pergumulan persoalan terus bertambah. Belum selesai persoalan yang satu sudah datang lagi persoalan. Belum selesai lagi persoalan kedua sudah datang persoalan ketiga. Belum selesai persoalan ketiga sudah datang persoalan keempat. Sini berganti dan tolak dia. Aku berhenti sekolah katanya. Tiba-tiba bapaknya tuntun, tidak jawab. Lalu bapaknya tuntun anaknya ke dapur. Dia
tuntun, dia ambil, dengarkan baik-baik, dia ambil telur, lalu dia ambil kopi, lalu dia ambil wortel, lalu mereka rebus satu bersama dalam satu kuali yang sama. Direbus, lalu beberapa menit kemudian dikeluarkanlah telur. Coba kamu lihat telur ini, pecahkan katanya, dipecahkan. Sebelum dimasak telur ini apa? Cair. Setelah dimasak, keras. Oke, yang kedua, wortel. Tadi sebelum kamu masak wortel ini posisinya seperti apa? Keras. Sekarang setelah kamu masak pencet, jadi lembek. Lalu kopi setelah dimasak, tadi harum kopi ini bagaimana? Seperti biasa. Setelah kamu masak, harumnya wangi. Sekarang persoalannya kamu seperti apa? Di antara yang tiga ini, ya kan? Telur yang cair dalam proses yang sama, telur menjadi keras. Lalu wortel dalam proses yang sama, yang keras menjadi lembek. Dan ada lagi yang lebih menarik, kopi yang biasa dalam proses yang sama menjadi harum. Satu rumah itu jadi harum. Sekarang dirimu yang mana? Yang keras menjadi lembek atau yang lembek menjadi keras? Ya kan? Amin? Oke ya. Sekarang tentukan dirimu mulai dari sekarang. Ini bukan teknik ya. Oke ya. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Selama kamu hidup, pencobaan dan ujian akan datang ke dalam hidupmu. Sekarang kamu berdoa supaya kamu kuat. Ketika ujian dan pencobaan itu datang, kamu boleh kuat. Kamu tidak jatuh. Memang, tapi perhatikan. Pencobaan dan ujian dua hal yang berbeda. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan itu datangnya dari iblis. Sama seperti Yesus ketika puasa 40 hari 40 malam. Dia dicobai oleh, kalau kamu punya kuasa, kalau kamu Tuhan, jadikan batu ini jadi roti. Itu iblis, itu pekerjaan iblis mencobai. Jadi kalau Yesus waktu itu menjadikan batu itu menjadi roti, kuasa Yesus gagal. Tetapi puji Tuhan, Yesus berhasil ya. Oke ya, makanya jadi pencobaan itu, perhatikan, ada tiga perbedaan antara pencobaan dan ujian. Kamu supaya mengerti. Yang pertama, kalau perlu catat baik-baik. Ujian datang dari Tuhan, tetapi pencobaan datang dari iblis. Ujian selalu bersifat positif karena datangnya dari Tuhan, tetapi pencobaan bersifat negatif karena datangnya dari iblis. Yang ketiga, ujian tujuannya untuk membangun dan pencobaan tujuannya untuk menghancurkan. Tahu Ayub? Kitab Ayub. Saya ngomong tahu bukan kenal ya. Tahu Ayub. Gak pernah membaca tentang Ayub? Pernah? Bapak Ibu Saudara perhatikan. Teks ini makanya kita tidak sadar kadang-kadang, tapi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pencobaan dan ujian sebenarnya itu datang bersama. Iblis melihat Ayub itu setia, lalu dia jumpai Tuhan, lihat anakku Ayub, karena kamu tidak ambil hartanya, makanya dia setia katanya. Datang Tuhan, silakan coba. Lalu datanglah iblis kan? Tetapi dalam waktu yang sama, Tuhan menguji anakku setia naik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika pencobaan dan ujian itu datang dalam bersamaan, apakah Ayub jatuh? Siapa yang jatuh? Istri. Lalu istri Ayub berkata, Ayub, lihatlah, percuma kau suci, percuma kau pendeta, percuma kau majelis, percuma kau berdoa, semua hartamu diambil, kau penyakitan. Lihatlah, stoplah kamu setia kepada Tuhanmu, tinggalkan dia. Apa kata Ayub? Ya kan? Ini sering dikutip oleh banyak orang. Misalkan kita hanya mau menerima yang baik, sementara kita tidak mau menerima. Lalu dia katakan lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Sampai lagi Ayub meletakkan perkataan, aduh istriku, kau ngomong seperti orang yang tidak istrinya jatuh. Tetapi Ayub tidak jatuh. Ketika pencobaan dan ujian itu datang bersama, ujian itu menghasilkan imanmu yang murni,
Tetapi pencobaan itu menghancurkan iman. Oke ya? Makanya dikatakan, tetapi dalam teks ini tidak ada dikatakan ujian. Oke ya? Dalam teks ini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam karena Yesus tahu, ketika aku nanti ditangkap, iblis akan memakai banyak orang, dan bertanya, bukankah kamu kenal Yesus? Dan kamu semua nanti akan menyangkal aku, dan kamu semua nanti akan meninggalkan. Apakah itu terjadi? Betul. Tidak kan? Terjadi. Tetapi dalam satu sisi, juga dalam waktu yang sama murid-murid diuji. Apakah mereka setia mempertahankan iman? Kita lihat. Ternyata murid-murid semua gagal meninggalkan Yesus. Oke ya? Dengarkan baik-baik. Ujian dan pencobaan harus kita alami, harus dihadapi setiap Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ketika ujian dan pencobaan itu kita alami, disitulah muncul imanmu yang sejati. Tanpa pencobaan dan ujian, iman kita tidak akan terlihat murni. Amin. Amin. Saya tadi mendengarkan kesaksian Ibu Tessa. Ini pergumulan yang berat, ya kan? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun kami khotbah di sini, yang mengubah hati Bapak Ibu Saudara itu bukan kami. Itu tugasnya Tuhan. Mengubah hatiku pun belum bisa, apalagi mengubah hati Bapak Ibu Saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Itu yang makanya kita berdoa. Ya. Tadi kesaksian Ibu itu mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya adalah rekan sekerjanya Ibu Tessa di dalam Tuhan, supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Aman si Tessa wering amat minggu langsung ya, puji Tuhan. Kalau bisa jangan hanya sekali nih Amang ya. Asado ada Tuhan yang Sherpa, Amang si Tiara, Amang si Selina kan, supaya kita bekerja bersama. Ya, karena gereja ini bukan pekerjaan saya. Gereja ini pekerjaan Tuhan. Jadi bersama-sama. Jadi berdoalah supaya Bapak Ibu Saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjut. Oke. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Lanjut 42. Oke, 41 baru karena kemudian yang menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, lanjut. Ya Bapakku, jika engkau mau, apa katanya? Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak pula. Bapak Ibu Saudara, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini. Yesus berdoa, jika Tuhan mau, jika Bapak mau, hukuman ini dilakukan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bisa berdoa, ya Tuhan, jika engkau mau begini, jika engkau mau begini, jika engkau mau begini. Tetapi kita jangan lupa doa Yesus ini. Doa Yesus ini mengajarkan doa kita ya. Harus seperti ini doa kita, harus seperti ini siklus doa kita, harus seperti ini cara kita berdoa. Di dalam akhir doa kita, kita minta A, B, C. Tetapi jangan kita lupa di akhirnya. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Yesus berkata, jika engkau mau, ambillah cawan ini. Bapak Ibu Saudara, memang dalam teks yang kita baca ini seolah-olah Yesus menolak hukuman itu kan? Yesus menolak hukuman saya. Seolah-olah Yesus tidak terima. Kalau bisa Tuhan, ambillah cawan ini. Cawan ini adalah Bapak Ibu Saudara murka Allah. Cawan itu adalah hukuman salib. Tetapi Yohanes 3:16, Yesus sudah ditetapkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Artinya apa? Apapun doa kita harus kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan B, kehendak kita A. Kita meminta kehendak kita A. Tetapi kalau kehendak Tuhan B, mana yang terjadi? B. Sama saja kehendak Tuhan kan? Jadi makanya doa aja kehendak Tuhan ya.
Amin. Amin. Yesus berdoa, jikalau mau Tuhan, ambillah cawan ini. Katanya kan? Dan lalu Bapak Ibu Saudara, dia berdoa, Tuhan, bukan kehendakku, kehendak-Mu yang terjadi. Jadi takluk kepada kehendak Tuhan, takluk kepada keputusan Tuhan. Karena memang keputusan Tuhan yang harus terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam teks firman Tuhan ini seolah-olah Yesus tidak siap menderita. Betul? Betul? Seolah-olah Yesus tidak siap menderita, seolah-olah Yesus tidak mau menderita. Bukan soal penderitaan dan pergumulan yang dialami. Yesus pasti mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cawan ini adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan di kayu salib. Karena dia tidak mau, karena berat pergumulan itu. Bahkan dia ayat selanjutnya nanti mau mati rasanya. Saking beratnya pergumulan yang dialami oleh Yesus. Oke, lanjut. Supaya cepat. 42 Yesus berdoa, ambillah cawan ini. Tetapi kehendak mulanya, kehendak Tuhan, Yesus harus disalib. Dan 43 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara, salah nggak kita berdoa sama Tuhan kalau sakit kita disembuhkan? Salah nggak? Nggak salah. Tetapi Tuhan tidak mau keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan bukan mengangkat penyakit kita, tetapi kehendak Tuhan memberikan kita kekuatan. 42 Yesus berdoa, 43 doa Yesus dijawab. Sekarang pertanyaan saya, doa kita dijawab atau tidak? Dijawab. Doa Yesus dijawab atau tidak? Dijawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan malas dan jangan tidak mau berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara berdoa, minta kepada Tuhan. Apa yang kau minta, apa yang ingin kau gumulkan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tuhan menjawab doa. Amin. Amin. Tuhan menjawab doa. Jadi jangan malu, jangan malas berdoa. Jangan malu, jangan malas meminta. Karena kita berkata mintalah, maka akan memberikan kepada. Ya, ini membuktikan bahwa setiap doa Tuhan naik turun. 44. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetes sangat kemana. Siapa di sini yang pernah dalam pergumulan yang berat? Pasti ketika pergumulanmu itu beratnya tingkat tinggi, kesungguhanmu itu berdoa pasti juga tinggi. Betul? Setuju? Setuju? Balik. Dengarkan baik-baik. Saya pernah selalu katakan, doa yang berdoa, saya pun sering gagal dalam hal itu. Langsunglah, gak usah, bukan menghakimi. Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, kalau kita doa makan, doa kita biasa-biasa saja kan? Setuju? Karena apa? Kita berdoa biasa-biasa saja karena masih ada beras di dapur kita. Setuju? Tetapi kalau doa yang tidak ada beras, yang hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, doanya itu luar biasa. Iya kan? Tuhan, aku tidak tahu lagi mau makan apa, tapi aku berdoa berserah beda. Kalau kita Tuhan, berkati. Anak-anak, makanya sobat kok, boros sudah ada 60 sak di rumah. Tetap harus mudah marisi. Iya kan? Karena sudah ada beras, beda doa seperti itu. Iya kan? Dan juga pergumulan yang itu beda. Kalau berat pergumulanmu, kesungguhanmu juga berdoa pasti berbeda. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, tahu arti peluh? Tahu arti peluh? Nanti searching di Google. Peluh itu keringat.
Jadi peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan. Jadi saya nggak tahu. Mungkin saya rasa karena saya tidak mengalami tapi saya juga mengalami ketakutan dan kegelisahan yang sedih. Seperti Bapak Noel dari Noel. Waktu mengalami kebakaran rumah, hati kalian gelisah kan? Takut, trauma, ya kan? Mungkin coba lanjut dulu. Dalam cerita yang sama, dalam kitab yang sama ceritanya, tapi apanya beda? Kalau tadi dalam Lukas, pelunya sampai titik-titik darah. Lalu Markus 14:38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya kan? Ini dalam Markus, perasaan Yesus mau mati rasanya, ingin menghadapi umat saya. Dan yang kedua, naik. Oke, buka, naik. Oh, buka. Yang oke, di sini katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Perasaannya mau mati sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Saya tanya, keringat kita itu warna apa? Keringat kita itu warna apa? Warna putih. Tetapi saking ketakutan, saking perasaan Yesus mau mati, dia mengeluarkan keringat warna apa katanya? Warna merah. Pak Noel dengan Ibu Noel waktu itu waktu musibah ketakutan, sampai mengeluarkan keringat seperti warna merah? Belum. Berarti tingkat kegelisahan dan ketakutan yang dialami Bapak Noel dan Ibu Noel belum sama seperti Yesus. Jadi Yesus yang dialami itu masih di atasnya. Dan jadi kalau kita ketakutan sampai misalnya kecelakaan kita mau mati rasanya, seperti jantung kita copot kan, kita belum menghasilkan keringat seperti warna merah. Belum. Jadi masih biasa. Tetapi Yesus ia ketakutan dan bahkan mau mati rasanya sampai mengeluarkan keringat seperti bukan darah, tetapi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini beda-bedakannya ini. Nggak mungkin, nggak pernah saya lihat orang saking ketakutannya mengeluarkan keringat yang warna merah. Tetapi saya pernah tonton di YouTube, ada bahasa medis bisa menghasilkan keringat warna merah. Saya jelaskan, coba lanjut dulu. Perhatikan ya. Lanjut. Stop. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah hematidrosis. Hematidrosis, mengeluarkan keringat warna merah, bukan warna putih. Kasus seperti ini bisa terjadi pada orang dengan tingkat kegelisahan atau ketakutan yang luar biasa. Jadi kalau sampai ketakutan kita, kegelisahan kita luar biasa, mati rasanya. Lanjut. Kenapa penjelasannya? Nah, ada dari Alexander. Gimana dia membaca ini? Eter, kan? Oke. Jadi Alexander Petera ini menjelaskan kenapa orang bisa sampai mengeluarkan keringat darah. Ini penjelasannya. Apa yang terjadi adalah kegelisahan yang hebat yang mengakibatkan terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan dalam kelenjar ini dan keringat yang keluar disertai dengan. Siapa yang pernah mengalami? Sudah pernah? Jadi berarti tingkat kegelisahanmu dan ketakutanmu itu masih biasa. Tapi kalau sampai begini, sama seperti saraf. Kalau sudah tingkat luar biasa pecah, maka menghasilkan darah. Ini sama kelenjar. Jadi ternyata kelenjar keringat pori-pori kita itu punya kelenjar. Jadi menghasilkan dari saring dan dari kelenjar saraf keringat baru warna putih. Jadi kelenjar itu sudah pecah. Tidak bisa lagi disaring sehingga menghasilkan putih. Jadi menghasilkanlah warna merah. Sekarang ini saking sedihnya, saking kegelisahan Yesus ingin menghadapi salib sampai berkeringat bukan lagi warna putih, tetapi warna merah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kegelisahan Yesus ingin menghadapi salib? Itu dia alami karena cintanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengalami, bukan Yesus. Tapi karena cintanya kepada kita, dia gantikan kita. Oke ya? Kira-kira mengerti? Jadi ini bahasa medis. Ini juga pernah saya tonton di YouTube. Nanti tonton aja di YouTube. Ini bisa terjadi. Tetapi ketika mengalami kegelisahan,
kegelisahan dan ketakutan tingkat tinggi. Oke, lanjut. Kita baca sama-sama 45. 1, 2, 3 ya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Lalu ia mendapat mendengarkan sendiri bagaimana duka. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bapak Ibu Saudara, dengarkan. Yesus mengatakan kepada murid-murid, berdoalah tadi ayat sebelumnya supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah bersama-sama dengan aku, tiru aku, ikuti polaku. Berdoa setiap saat, berdoa dalam menghadapi masalah. Tetapi ketika dia katakan kepada murid-murid, mereka tidak tahan. Sebenarnya tidak kurang, hanya 1 jam berdoa dan datanglah tentara Romawi. Hanya 1 jam disuruh berdoa, mereka Bapak Ibu Saudara, kita santai. Saya harap masih fokus. Lihat ke saya. Mas Agung biar ini nomor 2. Oke. Saya Bapak Ibu Saudara memikirkan dan melihat-lihat, gitu ya. Entah mengapa orang banyak ketika mendengarkan firman Tuhan ngantuk dan tertidur. Saya tidak pernah melihat orang ketika menonton bioskop tertidur. Saya beberapa kali pernah menonton bioskop. Yang pernah melihat orang menonton bioskop tidur? Karena logikanya, ngapain kita ke bioskop pergi untuk tidur? Kita bayar tiket mahal-mahal. Mendengarkan firman Tuhan kan tidak membayar. Tidur pun kita tidak masalah. Tidak masalah. Uang kita tidak habis. Uang kita tidak hangus. Katanya kan? Iya kan? Tapi kalau dia akan mengajak mendengarkan firman Tuhan, masih 5 menit. Sudah begini. Jadi, entah mengapa ya. Sepertinya kerohanian kita tidak tertarik gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara memiliki kerohanian yang sensitif ya. Amin. Amin. Murid-murid disuruh berdoa kurang lebih dari 1 jam, mereka tidur. Mendengarkan firman Tuhan hanya lebih dari 1/2 jam. Bapak Ibu Saudara tidak tahan, sudah ngantuk dan tidur. Tidak kan? Harus tahan. Amin. Amin. Miliki kerohanian yang sensitif. Tuhan berbicara apa ya hari ini? Jadi dengarkan, fokus, ikuti. Karena ketika Bapak Ibu Saudara tinggal, firman Tuhan itu tidak bisa lagi diulang. Oke ya? Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini tunda manen, besok masih bisa diulang. Tetapi ketika firman Tuhan lewat, tidak bisa lagi diulang. Ya kan? Anak-anak udah kusinak kali bilang, aduh tapi tolong. Ya. Kira-kira gitu ya. Tidak pas. Kalaupun saya khotbahkan, tidak pas. Kira-kira begitu ya. Dan pas besok kataku nak kenani. Jadi jangan sampai lewat. Amin. Amin. Jangan disuruh berdoa, disuruh membaca firman, mendengarkan firman Tuhan langsung tidur. Karena Yesus mau murid-murid mengikuti pola Yesus. Mereka tetap berdoa dalam situasi apapun. Amin. Amin. Oke. Lanjut. Akhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berapa kali Yesus bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan? Berapa kali? 2 kali. Yesus ulang, berarti ini hal yang penting. Karena memang berdoa dengan ujian dan pencobaan itu harus kita hadapi dalam kehidupan. Tidak bisa lepas. Maka daripada itu supaya kita kuat dalam menghadapi ujian dan pencobaan, kita harus berdoa. Amin. Jadi cara Yesus di dalam menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi persoalan yang berat, dia lebih memilih bergantung kepada Tuhan. Dia lebih memilih dan bergantung dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus ingin menghadapi hukuman salib, menghadapi murka Allah. Dia akan menghadapi. Dikatakan tadi 40
sampai mengeluarkan keringat seperti titik-titik merah. Karena apa? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Akan tiba masanya Yudas akan menjual, dan akan tiba masanya bahwa Simon Petrus akan menyangkal. Akan tiba masanya murid-murid meninggalkan. Siapa yang tidak sedih seperti ini? Ya kan? Siapa di sini yang tidak sedih ditinggalkan? Angkat tangan. Tergantung Pak Pendeta yang meninggalkan ini. Boleh parjuji dorong pala, lalu tahoy, saya. Memang tohoro hatami. Alin seminggu masih on tohoro. Iya kan? Iya kan? Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman ini. Yesus menghadapi hukuman salib, perasaannya mati. Ingin sampai ke Jumat Agung. Jadi perasaannya mau mati, perasaannya itu sampai mengeluarkan keringat darah karena saking pergumulan itu berat, penderitaannya itu berat. Oleh karena Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Seharusnya kita yang bisa, ya kan? Tetapi karena cintanya kepada kita, Dia gantikan kita. Penutup, saya kasih tips. Lanjut, karena kita tidak luput dari persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Saya dari firman Tuhan yang kita baca, saya kasih tips bagaimana cara menghadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupan ini. Dengan salahnya Yesus. Kalau perlu catat. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi pergumulan yang berat? Lanjut. Ada 4 ini. Ini cara Yesus yang kita tiru. Kalau kamu lakukan ini karena Yesus melakukan ini berhasil. Kalau kita juga lakukan ini, saya dengan percaya kita juga pasti. Baca yang pertama sampai 4. 1, 2, 3 ya. Yesus memilih tempat yang tepat untuk bersekutu. Stop. Yesus memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan tempatnya di mana? Di taman. Jadi kalau kita memiliki pergumulan, kalau kamu ingin berdoa, cari tempat yang tepat. Karena tempat juga menentukan. Jangan pula kamu berdoa di pinggir pasar, karena akan ribut, motor, kereta, lalu lalang. Jadi tempat yang tepat seperti gereja, seperti kamar yang teduh, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oke? Karena tempat itu menentukan supaya kita tidak terganggu. Kira-kira begitu ya. Memilih tempat yang tepat. Yang kedua, sudah dapat tempat yang tepat, lalu yang kedua berdoa. Kalau sudah dapat tempatnya di gereja, di kamar, lalu yang kamu lakukan yang kedua adalah berdoa. Sampaikan pergumulanmu, sampaikan keluh kesahmu, sampaikan beban beratmu kepada Dia. Yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3 ya. Ya kan? Ini sudah kebudayaan yang selalu kita lakukan. Ibu Tessa di situ tadi menyaksikan, meminta dukungan doa kita karena dia percaya kita rekan-rekannya. Yesus juga begitu. Berdoalah, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Yesus butuh tepanan doa. Tetapi kenyataannya murid-murid sleeping. Mereka tidur. Ya. Oke ya. Jadi kita juga begitu. Kalau Ibu Tessa tadi sudah meminta dukungan doa kita karena kita rekan-rekannya. Jangan kita juga hanya sleeping, hanya tidur terus. Kita lupa. Ya. Amin. Saling mendoakan. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, jangan lupa doakan juga kami ya. Ya. Yesus butuh doa dari murid-murid. Dan murid-murid juga butuh Yesus dan butuh doa dari hati-hati berkata. Bukan hanya kalian butuh doa, kami juga butuh doa, saling mendoakan kita. Amin. Karena ini juga daging. Tangan saya ini daging. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi harus tanya ke kamu kami. Kalau kami itu berdoa sama Om Robi, sama Ibu Gembala setiap pagi, selalu kami doakan Bapak Ibu Saudara. Pikir-pikir kan waktu suatu kali kami selesai berdoa bersama Ibu Gembala dan Om Robi, saya tanya lagi, gimana ya? Kita mendoakan jemaat. Mereka pernah nggak mendoakan kita? Terlontar pertanyaan itu juga dalam benak saya. Ya kan? Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, jangan hanya keluar kamu, kelapamu doakan. Doakan juga kami. Kami butuh doa. Amin. Supaya Tuhan kasih hikmat, supaya Tuhan kasih apa lagi? Kuasa kan?
supaya Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, butuh doa. Amin. Amin. Makanya tadi kadang-kadang ini daging saya ini kan. Tadi saya juga hampir emosi kan. Karena melihat situasi. Di situ mau ya Pak, baru di situ diperbaiki. Tapi Tuhan tolong saya. Ya kan? Karena bisa juga, karena banyak waktu menyitir. Padahal tadi tenang-tenangnya kita kan. Ya, untuk ya. Saya bukan mengapa ya, untuk supaya hari ke depan belajar. Jangan di situ mau kita berdoa baru disitin kita, astaga. Ya kan? Tapi saya cuma berdoa, Tuhan lakukan. Kenapa? Padahal waktu tadi banyak loh untuk menyitir. 1 jam, kan kalau 1 jam menyitir. Sampai malam tidak menyitir itu masih panjang waktu. Lebih lagi setengah jam. Tetapi harus pas ibadah, kan kira Tuhan begitu ya. Karena ini masih daging. Ya, itu membuktikan Bapak Gembala dan Ibu Gembala butuh doakan kami ya. Tapi sudah lihat kita saling berdoa. Amin. Amin. Oke. Karena Yesus juga butuh dukungan doa. Ibu Tessa tadi butuh dukungan doa supaya kita bersama-sama. Doa dalam doa pagi kita, doa malam tetap doakan. Supaya pengaruh tak ya Tessa. Memang Tessa nama pembarana aman menurut Tuhan. Oke, supaya Tessa Tuhan jamah hatinya. Kita sama-sama bisa beribadah ke tempat ini. Amin. Bukan hanya terus tanya pekan, kan? Polis dah, sholat terus tanya pekan. Gurda rohani. Sama, itu kan? Bolong-bolong itu kan di gurda, kau tumpuk bagus. Diku nama tanya bukan? Tahu tumpuk? Jadi dengarkan Bapak Ibu Saudara. Dengarkan. Tuhan itu berbicara bisa juga di dalam hati. Ya, tetapi juga Tuhan bisa berbicara lewat musibah, lewat kecelakaan. Makanya dalam Wahyu, orang yang kukasihi akan kuhajar dan kalau bisa kita hanya ditegur, jangan sampai dihajar. Ya kan? Baru nggak dihajar sudah tambah repot itu. Ya karena telinga rohaninya tidak lagi peka. Ngai gorai suruh minggu asing. Ngai semit sepatunya pagi-pagi kan sudah sini. Tapi tak mengapa lagi. Datang lagi orang asing datang. Isi sepatu tidak jadi gereja. Karena seperti itu kan. Saya sudah doakan bapak-bapak yang malas itu. Jamaah artinya kurda. Senior kan. Gondang-gondang Tuhan tumbuh marohana. Ya kan? Supaya datang rajin ke gereja. Amin. Pak Pendeta Sterlentong pernah katakan, bukan Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Tuhan. Kita butuh keselamatan dari Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan. Tuhan tidak butuh kita. Alkitab katakan, kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, batu pun bisa disuruh diperintahkan menyembah Dia. Ya, jadi jangan kita belagu. Walau tahu dia si penyembah, walau tahu dia si singkat terbaik. Suaraku, walau yang bergembara lagi suara aku tetap konsisten, ya kan? Ya kan? Ya, harus tetap. Makanya para singer dan MC tetap belajar, pemain musik belajar. Ya kan? Asal lo tetap masuknya. Lagu pun si MC tetap belajar lagu. Nama lagu lagu memantai. Memang setiap lagu bisa Tuhan pakai membawa kita ke dalam kehadiran, ya. Tetapi jangan nampak kita tidak pernah mendengar lagu, ya. Tetap. Makanya saya pernah katakan kan, dalam menyuci piring tetap berlagu, ya. Memasak berlagu supaya apa? Tambah perbendaharaan lagu. Oke ya. Yang keempat, mengutamakan kehendak. Kita bisa meminta, kita bisa berdoa, tapi akhir doa kita, kamu harus utamakan kehendak Allah. Jadi kalau permintaanmu A, Tuhan jawab B, jangan kecewa, jangan salahkan Tuhan. Karena apa yang menurutmu baik, belum tentu terbaik dalam hidup. Tapi kalau apa jawaban Tuhan, pasti yang baik. Coba salam dulu kiri kanan. Apa kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya. Jadi pernah waktu saya pelayanan di Medan ada seorang ibu, Pak Pendeta, memang waktu umur anaknya baru lahir, baru 5 bulan sudah Tuhan panggil. Aduh, tak mengapa ya? Anakku itu baru 5 bulan sudah dipanggil Tuhan. Kenapa Tuhan ini izinkan? Aku kan mencintai dia.
Lalu saya jawab, itu kehendak Tuhan, itu juga pasti yang terbaik. Kalau dia hidup, Bu, SMA, dia menyangka dia sudah menolak Yesus, mana hati lebih sakit? Saya bilang kan. Jadi kalau itu terjadi, berarti itu kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Karena kehendak Tuhan tidak pernah salah. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Matius dan saya. Oke ya? Ini tips cara Tuhan menghadapi persoalan. Lakukan dengan empat ini, kamu pasti kuat dan kamu pasti akan menang dari setiap persoalan demi persoalan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lari dari persoalan. Kita harus tetap hadapi persoalan dan berjalanlah dan hadapilah persoalan itu bersama dengan lakukan dengan empat ini. Catat baik-baik ya. Oke? Supaya kita tidak hanya menyalahkan Tuhan kan? Oke. Kita bersatu di dalam doa, sama-sama kita tundukkan kepala.